Kita lanjutkan sekarang ke konsep selanjutnya. Toleransi itu ada 2 dimensi dalam pelaksanaannya. Manifestasinya toleransi itu punya 2 dimensi. Yang pertama apa? Tidak setuju pandangan atau pilihan orang lain. Pilihan itu bisa pandangan, bisa sikap, bisa perilaku, bisa organisasi, bisa kelompok, dan macam-macam itu kan. Pilihan orang yang kita tidak setuju. Kenapa kok ini jadi dimensinya toleransi, Pak? Iya, karena kalau terhadap yang setuju ya kita tidak butuh toleran, wong sudah setuju. Justru butuh toleransi itu karena ada yang tidak kita setujui. Jadi diingat-ingat, misi toleransi itu bukan misi menyamakan semua pandangan, menganggap benar semuanya, ndak begitu. Tidak kok, wah wis bener kabeh, wis boleh. Ndak. Ya tentu saja ada yang lain. Kenapa disebut lain? Karena dia berbeda dengan kita pilihannya. Dia milih A, saya milih B. Dia suka A, saya sukanya B. Dia lebih nyaman dengan A, saya lebih nyaman dengan B. Itu kan berarti saya tidak setuju, saya tidak cocok dengan dia. Nah, ada ininya pasti toleransi. Diawali dari ketidaksetujuan kita, ketidakcocokan kita dengan dia. Makanya disebut plural. Plural itu beda-beda. Yo kalau setuju semua, kompak semua, tidak jadi plural, namanya wong sama. Kalau sudah sama, ya tidak butuh toleran, kita otomatis sudah sama. Yang butuh toleran itu ketika ada yang tidak cocok, ada yang tidak setuju. Tapi jangan lupakan dimensi kedua. Dimensi kedua ini kelanjutannya. Kalau sudah tidak setuju terus gimana? Kan itu. Ini lebih penting ini. Yang kedua ini apa? Tidak memaksakan pilihan kita sendiri, keputusan kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, pandangan kebenaran kita sendiri kepada yang lain yang tadi berbeda. Ini dimensi kedua. Jadi toleransi itu ketika kita tidak setuju, tapi tidak ingin memaksakan pandangan kita pada yang lain. Ketika pilihan kita beda dengan dia, dan kita hargai pilihannya, kita tidak paksakan pilihannya agar sama dengan pilihan kita. Jadi yang kedua ini. Makanya beberapa kali saya baca di medsos itu, toleransi itu jangan sampai jatuh pada mencampur-campur akidah. Ya pastinya harus begitu, karena dalam toleransi itu ada yang tidak kita setujui. Dan yang tidak kita setujui itu tetap kita hargai, tidak kita paksa sama dengan kita. Jadi tidak ada nyampur-nyampurnya di sini. Yang ada menghargai, membiarkan dia sesuai pilihannya. Kalau urusan akidah, silahkan dia dengan akidahnya, saya dengan akidahku. Kalau pakai bahasanya Al-Quran, ya ini dalil yang paling sering dipakai dalam toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Yo bagimu agama, tetap saya hargai, tapi saya lebih milih kebenaranku, yaitu agamaku. Inilah namanya toleransi. Jadi ada tidak setujunya, kalau sudah setuju ya tidak butuh toleransi. Ini namanya 2 dimensi toleransi. Ini yang tadi saya sebut tadi kan, kalau teman-teman hafal surat Al-Kafirun. Ya insya Allah hafal lah ya, yang muslim wong tidak panjang. Meskipun kadang-kadang bulet juga kalau sedang imami. Wala antum abiduna ma'abudnya bisa bolak-balik. Tapi maknanya dalam. Jadi lakum dinukum waliyadin. Ini kan asbabun nuzulnya orang kafir Quraisy itu ingin nego dengan Kanjeng Nabi. Gimana kalau kita saling menghormati dengan cara gantian. Yo, kolo-kolo saya yang nyembah Tuhanmu, nanti kamu juga sekali-sekali sembahlah Tuhan saya. Ya enggak, kalau urusan ini yo
Kalau saya sampai nyembah Tuhanmu, ya berarti saya setuju juga dengan Tuhanmu. Kalau setuju tidak butuh toleransi. Justru toleransi itu saya tidak setuju dengan pendapatmu. Menurutku engkau keliru. Nah, tapi tetap saya hargai pilihanmu. Saya tidak memaksa agar engkau ikut manut pilihanku. Oke. Sehingga nanti dari latar belakang permintaannya kafir Quraisy itu nanti turun surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan. Semoga teman-teman bisa menangkap ini ya. Maksudnya 2 dimensi toleransi. Jadi ada tidak setujunya, tapi sekaligus diekspresikan dengan cara tidak memaksakan, tetap menghargai. Oke, selanjutnya. Kalau tadi sudah 2 dimensinya, sekarang konsep selanjutnya. Model-model toleransi. Model toleransi ini, kita tadi di awal sudah sepakat bahwa toleransi itu baik, toleransi itu mulia. Sekarang kita lihat dalam prakteknya. Ternyata ada macam-macam. Ini alat kita untuk ngecek selama ini saya toleran ini ada di level yang mana. Nah, di catatan konsep yang saya bawa, orang toleran itu ada 3 jenisnya. Ada yang membiarkan, ada yang memahami, ada yang dialog. Yang pertama, membiarkan. Membiarkan itu kalau pakai bahasanya teman-teman yang muda hari ini, itu sebenarnya membiarkan itu sama dengan cuek. Jadi terserah kamu dengan keyakinanmu, dengan aktivitasmu, asal jangan nyenggol saya, asal jangan ngerusui saya, kamu aman. Ini namanya paradigma cuek, paradigma membiarkan, tidak peduli. Suka-suka kamulah dengan keyakinanmu, suka-suka kamulah dengan keimananmu, suka-suka kamu dengan pilihan hidupmu. Aku tidak peduli, asal kamu jangan nyenggol-nyenggol aku. Kalau nyenggol aku, pembalasanku lebih pedih. Gaya semacam ini, itu jenis toleransi pertama, membiarkan, cuek. Ya tidak salah, untuk awal-awal toleran itu kan kadang berat ya, menerima yang berbeda itu kita agak susah ya. Paling tidak membiarkan, sudahlah. Biarlah engkau dengan keyakinanmu, dengan pilihan hidupmu. Cuma kita harus hati-hati. Paradigma cuek ini rapuh, mudah rusak oleh provokasi. Kalau kita cuek ini kan tidak tahu menau, tidak peduli. Dan ini lemah, ketidakpedulian itu lemah. Karena kita tidak peduli, kan kita tidak paham benar tentang perbedaannya sebenarnya di mana. Dia itu berbeda tentang apa, tidak sama di mana. Hal esensial atau hal artifisial dan seterusnya. Karena nggak tahu sama sekali, terus rapuh, mudah diprovokasi. Mungkin suatu ketika orang datang padamu yang tadi cuek, terus manas-manasi kamu. Oh, temanmu itu, yang berbeda itu, diam-diam sebenarnya melecehkanmu itu. Yang dia lakukan itu, kamu tidak sadar kan, dia lakuannya itu berlawanan dengan pilihan hidupmu kan. Oh, dia kemana-mana mamer-mamerin yang dia lakukan itu. Sehingga engkau kelihatan jelek, dia yang kelihatan mulia. Oh, ini provokasi, terus kamu panas. Kenapa kamu bisa panas? Kamu tidak tahu aslinya dia seperti apa. Yang kemarin kamu cuekin itu sebenarnya apa sih, tentang apa sih? Karena kemarin kamu hanya membiarkan saja, sekarang dapat informasi-informasi keliru, provokasi-provokasi yang merusak, kamu terpengaruh. Jadi awalnya sih tidak masalah, kamu cuek membiarkan saja. Kalau pas tidak ada provokasi, tidak ada kasus-kasus yang sensitif, tapi begitu ada masalah, ada provokasi, kalian akan mudah tersulut. Kalau kemarin sih cuek saja, sehingga tidak ngerti. Orang bilang A, kamu anggap A beneran. Orang bilang B, kamu anggap B beneran. Akhirnya lahirlah konflik, lahirlah persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan, saling dominan, saling menzolimi, menyakiti.
Maka bagi yang ada di level membiarkan ini, ya semoga tidak ada kasus, tidak ada provokasi, tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu. Karena biasanya kalau paradigmanya hanya cuek, membiarkan, masih mudah runtuh toleransinya. Nah, ayo naik kelas sedikit kalau memang mungkin, tidak sekedar membiarkan, tapi juga memahami. Kalau yang pertama tadi sifatnya pasif. Wong membiarkan saja, cuek. Cuek itu kan pasif. Kalau yang kedua ini aktif. Ingin cari ilmunya. Ingin cari informasi yang benar. Sebenarnya isinya keyakinannya dia itu apa sih? Isinya pilihan hidupnya dia itu apa sih? Yang ada di pikirannya sebenarnya apa sih? Di mencari informasi baik dari buku atau dari media, atau dari orang lain, atau dari tokoh, atau monggo cari informasi biar kamu paham, ndak cuek lagi. Wah, tetangga saya itu waktunya kerja bakti minggu pagi kok mesti bolos ya. Saya tahu sih keyakinan saya dengan dia berbeda, tapi ini kan urusan bersama. Kenapa kok dia bolos terus ini? Wah, terus ada provokasi. Ya memang, dia itu memang tidak cocok sama kamu. Dia memang ingin musuhi kamu terus. Dan seterusnya, terus kita terpengaruh. Nah, coba cari informasi dulu. Baca-baca dulu. Dia ini ikut apa, aliran apa, kelompok apa. Oh, dia ikut organisasi ini. Organisasi ini tuh ada acara tiap hari Minggu, ada rapat organisasi misalnya. Nah, ini kan kita terus jadi paham. Bisa maklum sekarang, karena sekarang paham. Kalau tadi cuma cuek, membiarkan saja, tidak tahu apa-apa, mudah salah paham. Sekarang kita paham, karena kita mau aktif mencari informasi dari buku, dari media, dari toko, dari medsos, dari internet, macam-macam. Nah, diharapkan ya paling tidak kita ada di yang kedua ini. Biar tidak mudah panas, tidak mudah pecah, tidak mudah konflik. Mau memahami, tidak sekedar cuek. Syukur-syukur yang ketiga, yang paling tinggi. Yaitu apa? Dialog. Nah, kalau dialog ini tidak sekedar memahami, apalagi membiarkan, tapi duduk bareng, saling berkomunikasi dengan intensif, menemukan, merancang kemanfaatan, kemaslahatan bersama. Nah, ini namanya dialog. Kalau tadi yang memahami kan hanya mencari-cari dari luar gelanggang. Oke lah, biar informasinya lebih pasti, dialog lah. Dialog itu ketemu langsung, terus mengobrolkan kebersamaan, merancang kemanfaatan untuk hidup bersama. Tidak harus dibayangkan oleh teman-teman dialog itu bikin seminar nasional atau bikin webinar besar-besaran, tidak. Biasa saja dalam lingkunganmu, biasakan komunikasi yang aktif, ruang publik yang sehat dengan dialog-dialog untuk mengukur perbedaan-perbedaan, untuk memahami titik-titik sensitif kita masing-masing biar tidak saling singgung, tidak saling menyakiti. Nah, ini namanya dialog. Oke. Ya syaratnya dialog memang kita harus terbuka, tidak tertutup. Jadi mau mendengarkan. Ya lebih tepatnya mau saling mendengarkan dan menerima kalau orang lain berbeda. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi 3 jenis model toleransi ini, ya 3-tiganya bisa sih disebut toleran. Paling rendah membiarkan. Ini mungkin yang ada di quotes-nya Aristoteles dulu, membiarkan. Paling tidak biarkanlah orang lain berbeda. Cuek itu minimal. Ya wis minimal cuek lah, tapi tetap hati-hati karena dalam kecuekanmu kamu akan mudah diprovokasi, mudah difitnah, mudah salah paham.
Alhamdulillah kalau mau naik satu level, mau memahami. Mungkin dari buku-buku, dari media, dari orang yang dipercaya tentang yang berbeda apa sih, yang harus dihargai apa. Alhamdulillah lagi kalau mau naik satu level lagi, yaitu dialog. Ketemu langsung dalam situasi komunikasi yang sehat, tidak saling merendahkan, saling menghargai, kemudian merancang hidup bersama yang produktif. Nah, kalau bisa toleransi kita ada di level yang dialog ini. Apa sih manfaatnya dialog itu? Ya, dialog itu berarti informasi yang tidak tunggal, tapi informasi dari dua arah. Ada 3 manfaatnya. Yaitu yang pertama, saling memahami lebih serius, lebih mendalam. Kemarin belum paham, setelah dialog aku ngerti. Oh, maksudnya ini toh. Oh, ini disakralkan oleh tetanggaku yang keyakinannya beda ini. Berarti aku jangan sembarangan sama itu. Khawatirnya menyinggung perasaannya. Ini saya ingat sekali sebuah tradisi yang di Kudus itu ketika Sunan Kudus dan umatnya tidak lagi menyembelih sapi untuk menghargai warga umat Hindu saat itu yang ada di sana. Karena bagi umat Hindu sapi itu binatang yang disakralkan. Loh, ini kalau kita egois, yang sifatnya cuek tadi, yang hanya membiarkan tadi, tidak mau memahami dengan serius, susah bagi kita untuk meniru kearifan Sunan Kudus tadi. Jadi untuk mengambil kebijakan, sudahlah, daripada tetanggaku, saudaraku, yang agamanya berbeda ini nanti sakit hatinya karena kita menyembelih binatang yang dia sakralkan, kita jangan nyembelih sapi dululah. Toh yo dagingnya sapi bisa diganti dengan kerbau. Jadi di sini kalau bikin soto ya sotonya pakai kerbau saja, bikin masakan pakai kerbau saja, jangan pakai sapi. Kebijaksanaan, kearifan seperti ini lahir karena bisa memahami dengan serius. Tidak sekedar cuek. Kalau paradigmanya cuek, yo terserah saya membeli sapi. Misalnya kamu punya tetangga Hindu seperti Sunan Kudus tadi, ini kan agama-agamaku sendiri membolehkan. Ya bukan berarti terus kita jangan menyembelih sapi. Ya monggo, tapi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti, tidak menyinggung. Dirancang mekanisme dialognya biar yang sana juga memahami kita, kita juga menghargai dia. Nah, yang pasnya tetap harus ada komunikasi yang sehat. Mungkin kalau sudah dialog, ya nanti hasilnya ya monggo, silahkan kalau mau nyembelih sapi. Tapi mohon maaf bagi kita karena sapi itu sakral, maka kalau pas nyembelih saya ndak diwajibkan ikut hadir melihat ya, ndak diwajibkan untuk ikut menikmati hasilnya dan macam-macam. Ya monggo, kalau itu hasilnya dialog namanya. Tapi lahir karena komunikasi yang sehat, karena kemauan untuk saling memahami dan menghargai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa kalau kita siap saling terbuka, saling memberi masukan, paling tidak akan memperkaya, meningkatkan pemahaman kita sendiri. Yang kedua ini penting. Bukankah kita diwajibkan mencari ilmu, bahkan walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda itu kan paling tidak kita nambah wawasan baru. Bahkan kadang-kadang bisa memperkaya
wawasan spiritual kita. Ada seorang tokoh dulu juga pernah kita angkat, yaitu Syed Hussein Nasr, yang punya teori namanya passing over. Passing over itu cara belajar tentang agama yang tidak terpaku pada agamanya sendiri, tapi juga menjelajah ke agama-agama yang lain. Yang dari situ dia wawasannya tambah kaya, semakin dia paham akan keberagamaannya sendiri, khususnya di ranah spiritualitasnya. Kadang-kadang kan kita itu mungkin karena saking akrabnya dengan referensi-referensi keagamaan kita sendiri, sering-sering yang penting-penting malah terlewat. Begitu kita belajar ke sana-sana, membaca buku ini, buku itu, mungkin dari tradisi yang berbeda, kita tiba-tiba ingat, oh iya, yang seperti ini kan di Al-Quran dulu sudah ada, mungkin maksudnya ini. Yang seperti ini di hadis dulu juga sudah dijelaskan, berarti sudah ada ini. Loh, ini namanya apa? Passing over. Passing over itu ya melintas batas, sehingga kita tidak hanya sibuk di kita, tapi juga belajar ke sana kemari. Tapi hasilnya justru memperkaya keberagamaan spiritualitas kita sendiri, juga wawasan kita sendiri. Kita semakin tercerahkan. Itu manfaat yang kedua. Jadi meningkatkan dan memperkaya pemahaman sendiri. Makanya ngaji filsafat ini kan saya mengambil strategi yang tidak cuma dari satu tradisi, tidak cuma dari satu perspektif, bahkan kita perkaya wawasan kita dari banyak perspektif. Dari disiplin filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam, sekali-sekali dari ranah psikologi, seperti bulan ini kan pengalaman beragama itu sebenarnya wacana dari ranah psikologi, sekali-sekali dari ranah sosiologi, dari ranah tasawuf, dari ranah apalagi, banyak pokoknya tema-temanya. Yang saya belum ngangkat dari ranah fikih, karena saya khawatir kalau nanti ngajinya fikih dianggap isinya fatwa-fatwa tentang hukum. Kalau fatwa hukum ya nanti biar ahlinya yang bicara. Nah, tapi yang jelas kita juga tetap terbuka terhadap beragam wawasan. Nah, jadi ada manfaatnya ternyata ya kita terbuka dengan dialog, tidak menutup diri. Yang ketiga, menemukan kesamaan untuk membangun kebersamaan. Ya kalau ini kan karena kita dan saudara kita yang berbeda ini hidup di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mungkin di negara yang sama, bahkan di bumi yang sama. Kita butuh kesepakatan bersama di tengah perbedaan untuk membangun dunia, wilayah, tempat di mana kita tinggal. Kita ini berbeda, tapi lingkungan kita kan harus kondusif untuk anak cucu kita. Masa harus konflik terus, tawuran terus, memperebutkan kebenaran yang satu. Padahal secara sunatullah ya kita ini manusia pasti beragam, seperti dijelaskan tadi. Berarti apa? Ayo kita atur hidup bersama. Kita merancang manajemen sosial yang produktif.